hampir 80% masakan aku pas di MasterChef itu aku nggak pernah masak sebelumnya. Jadi kayak pas ada challenge dapat kepala kambing itu aku bikin gulai otak kambing itu for the first time in my life. Bikin itu. Pas aku pulang itu Chef Arnold tuh paling ngomong kayak, Nisa kamu terus masak ya. Nisa jangan berhenti masak ya. Dan Chef Juna juga, Chef Ranta, pas aku rewatch kok aku malah berhenti masak. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Reaga Kusmana sebagai host kalian di Bincang Karna hari ini. Kebetulan hari ini datang tamu spesial juga, Nisa MCI. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Abis ini kita bakal masak, jadi next bakal lihat ada videonya juga ya. Tungguin. Terus langsung aja kali. Langsung ngobrol apa gak hari ini gak? Hari ini tentang apa? Ya of course tentang masak-masak juga. Oke. Masak-masak terus juga kok bisa jadi chef gitu. Kalau tiba-tiba jadi chef. Kok bisa jadi chef? Aku juga bingung kok bisa jadi chef. Coba. Kenapa? Ini langsung mulai. Oke, langsung. Jadi kenapa bisa jadi chef? Kalau ditanya kenapa, emang dari kecil tuh emang pengennya jadi chef sebenarnya. Cuma emang kayaknya zaman dulu tuh enggak zaman dulu juga ya, maksudnya beberapa tahun yang lalu gitu kan, maksudnya emang masih kayaknya mau sekolah chef tuh dibandingkan, maksudnya ini kan aku kemarin lulusan UI, jadi kayak waktu itu pertimbangannya antara mau kuliah di UI atau ambil sekolah masak. Nah pada saat itu kan ya normal lah Indonesian parents gitu kan, nggak kayak masih ya normal Indonesian parents kan, maksudnya di saat ya aku nggak ya sekolah masak bagus, cuma once itu dibandingkan dengan masuk universitas negeri pasti orang tua kita tuh masih yang ya kenapa masuk negeri aja gini-gini segala macam. Oke, akhirnya aku masuklah di UI. Cuma setelah lulus itu tuh masih kayak terbayang-bayang gitu loh, kayak pas udah iya kayaknya walaupun udah kuliah akuntansi, udah sampai lulus, udah wisuda, udah pernah coba ngantor juga di bidang akuntansi, cuma kok kayaknya masih kebayang-bayang pengen jadi chef tuh masih banget gitu loh. Nah pada saat itu COVID kan, jadi pada saat COVID itu juga mau ngambil sekolah masak tuh nggak bisa, karena ya nggak bisa, kita nggak bisa kemana-mana. Dan pada saat itu di Palembang tuh ada sih sekolah masak, ada Poltek Par kan ya, cuma aku kan kondisinya emang udah kerja gitu kan, pas udah kerja juga nggak bisa, aku mau sekolah full time dari awal nggak bisa, jadi aku cari yang short course gitu. Long story short, pokoknya 2021 ya COVID kelar ya? 2021 deh kayaknya, 2021 itu 2021 Agustus itu tuh di Batam udah mulai bisa. Dari Palembang tuh ke Batam udah mulai boleh, tapi memang masih PCR dan lain-lain masih ribet, cuma udah bisa. Dan di Batam tuh ada sekolah yang bisa short course dan hands on. Nah pada saat itu ya udah deh, kapan lagi kan kesempatan. Pada saat itu udah mulai bisnis makanan, dan udah sekitar 2 tahun bisnis makanan udah mulai bosen. Udah mulai kayak ya udah bangun pagi belanja, siang liatin pegawai stocking, malam closingan, besok gitu lagi gitu kan. Udah mulai bosen juga. Jadi kayak ya udahlah, kenapa nggak coba refresh gitu kan ke Batam, ambil sekolah masak 6 bulan gitu. Tapi itu kan juga nggak bisa dibilang jadi chef ya sebenarnya. Karena kan chef itu sebenarnya shift kan, jadi kayak emang orang yang ya kalau dia di dapur sendiri jadi head juga ya jadinya chef sih. Cuma maksudnya aku kan bukan kayak professional chef yang emang di hotel atau di restoran yang besar, yang professional kitchen tuh emang enggak kan. Jadi sebenarnya lulus ya, maksudnya setelah dapat sertifikat course itu juga nggak bisa membilang diri aku chef kan. Cuma iya, dan masih mau ke dapur-dapur tuh juga masih nggak pede, karena kayak ya elah dibanding orang lain apaan sih cuma sekolah 6 bulan short course gitu, kayak ngerasa belum pantas lah. Pokoknya pada saat itu kayak mulai, kan dari akuntansi nih, yang sebelumnya aku tuh pergaulan circle aku tuh bahasnya tuh kayak laporan keuangan atau kan kayak debit kredit lah, inilah audit lah gitu kan. Tiba-tiba pas mulai ambil short course di Batam tuh berubah gitu loh circle-nya, jadi kayak mulai nongkrong sama chef-chef kayak
so anak nongkrong nih ya, nggak maksudnya kayak emang kayak iya karena kan emang di Batam kan nggak ada siapa-siapa, jadi kayak pas pindah ke Batam tuh emang nggak punya temen, emang nggak punya keluarga, emang kayak kota yang ya udah mulai dari awal banget suka nongkrong, jadi kayak nongkrong sana nongkrong sini sama chef-chefnya yang ngajar aku, kayak abis kelas nongkrong gitu kan, karena mau kemana lagi juga teman nggak punya di sana kan, jadi ya nongkrong sama teman sekitar sekolah tuh bahasannya mulai nih kayak chef lah, nanti abis ini Nisa ambil ini lagi aja, pokoknya kayak mulai mengarahnya makin ke masak gitu loh, kayak akuntansinya tuh udah makin nggak inget kayaknya, kalau sekarang ditanya masalah gituan juga kayaknya udah belum tentu bisa jawab kan, akhirnya mulai mengarah-ngarah ke sana, akhirnya mulailah kayak di kelas tuh tiap hari tuh udah nonton belum MasterChef episode kemarin, udah nonton belum, dia kemarin challenge-nya ini, nah mulailah jadi kayak jadi bahasan lah di kelas kan, karena memang ya kelasnya masak dan tontonan anak masak kayak di Indonesia ya MasterChef gitu kan. Dari kecil juga itu nonton. Iya, apalagi itu kan udah mulai coba yuk di kelas, coba yuk ini kan kemarin challenge-nya ini kita coba, mulai gitu-gitu, jadi kayak pas kelar short course tuh jadinya apa cobain ya, kan kayak jokes di kelas sebenarnya kayak iyalah tahun depan lah daftar MasterChef gitu-gitu ya, tapi cuma sekedar bahasan di kelas aja, jokes biasa. Tapi pas udah pulang ke Palembang kembali bosen lagi dengan rutinitas yang ya pas pulang ya itu lagi gitu kan, kayak ngurusin bisnis ya gitu-gitu aja, akhirnya coba daftar. Masuk terus daftar itu gimana? Jadi sebenarnya jadi yang kalian tonton di TV itu perjalanannya panjang. Jadi yang kalau kita ada on air audition kan, jadi kayak yang kayak jurinya ngomong yes gitu loh, yang kayak 2 yes tuh lulus, kalau 1 yes 2 no enggak gitu kan. Nah itu tuh prosesnya panjang, sebelumnya tuh udah online audition dulu, jadi kayak submission video itu dari berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu gitu ya, di submit terus dipanggil city audition, jadi kayak dari puluhan ribu orang itu dipanggil ke 5 kota besar, sama sih kayak ya talent show yang lain kan juga kayak gitu. Jadi di filter itu mulai di 5 kota besar tuh pas tahun aku tuh, ini berubah-ubah ya tiap tahun, pas tahun aku tuh ada di Bandung, Jakarta, Bali, Jogja sama Medan lupa deh aku, apa Surabaya lupa deh, pokoknya 5 kota besar. Nah aku di Bandung pada saat itu. Karena aku mikirnya gini, yang terdekat itu kan Medan tuh sebenarnya ke Sumatera, memang kalau orang taunya kan sama-sama Sumatera ya, cuma sebenarnya kan dari Palembang ke Medan lebih jauh daripada Palembang ke Jakarta kan. Cuma kalau Jakarta aku merasa Jakarta pasti banyak banget saingannya, kayak gitu pada saat itu. Jadi kayak udahlah Bandung aja. Pas ambil audition di Bandung sempat itu kayak nggak ada kabar gitu loh, kayak abis audisi tuh kayak sebulan itu nggak ada kabar, jadi kayak sempat udahlah nggak masuk kali ya ini ya. Ternyata tiba-tiba sebulan kemudian ditelepon lagi, disuruh karantina, jadi langsung karantina. Itulah yang on air audition itu yang di TV. Pas itu untungnya dapat 3 yes kan. Nonton nggak guys? Nonton ya. Jadi dapat 3 yes pada waktu itu. Nah udah habis 3 yes juga masih panjang kan, masih ada bootcamp lagi, bootcampnya juga 3 kali saringan, terus abis bootcamp baru galeri gitu deh perjalanannya. Lumayan panjang. Preparationnya itu gimana? Selama kayak harus bootcamp nih, kayak apa yang harus disiapin pada saat itu? Pada saat itu aku kira banyak waktu untuk mempersiapkan, kayak jujur yang lucu itu, jadi kan sebelum dari pertama masuk karantina mungkin ke audisi tuh kayak ada waktu seminggu kosong. Emang itu tuh emang kayak kenalan sama teman-teman, karena kan itu kayak dari berbagai daerah, macam-macam orangnya, jadi kayak emang pendekatan lah ya mungkin ya. Baru audisi, jadi pas seminggu kosong itu ya sama kayak di sekolah sih, ada anak yang emang ambis, yang kayak baca buku, belajar terus tiap hari, ada juga yang cuma nongkrong doang di kolam, banyak lah macam-macam kan. Kalau Nisa termasuk yang mana? Termasuk yang bangun siang, sarapan lewat, nongkrong di kolam, balik kamar nonton Netflix. Bener-bener kayaknya aku tuh, jadi selalu teman-teman kamar aku tuh yang kayak latihan tiap hari gitu yang kayak mau tidur belajar, buka buku resep jadul yang yang tebel-tebel banget dipelajarin, terus kayak nontonin MasterChef yang diulang lagi season lalu. Cuma aku tuh ngerasa kalau aku ngikutin
pola itu aku tuh stres di situ. Paham nggak sih kayak aku tuh ngerasa nih aku udah siapin menu kan sebelum ke karantina, aku udah tahu nih audisi aku mau masak ini. Dan aku juga udah latihan di rumah. Jadi aku ngerasa ya udahlah, kan udah latihan juga. Maksudnya ya nanti latihan juga cuma sekali aja, nggak harus seminggu tuh tiap hari full ya, tapi kan beda-beda orang ya. Kalau aku tuh aku stres. Sempet sehari kayak ikutan belajar, aku stres banget. Jadinya kayak ngerasa beban di situ gitu kan. Akhirnya pokoknya H-1 audisi tuh aku coba latihan masak. Jadi kan itu kayak di apartemen gitu kan, kayak ada dapurnya. Coba masak ya berhasil, udah kayak ya udahlah, berdoa aja mana yang terbaik. Nah pas itu juga kirain setelah karantina di bootcamp tuh bakal ada waktu buat belajar dan gitu-gitu kan. Ternyata tuh enggak. Jadi kayak hari ini kelar audisi, yaudah lusa langsung bootcamp. Dan bootcamp kan kita nggak tahu challenge-nya bakal ngapain kan. Jadi ya karena aku mikir ya udahlah mungkin yaudah hajar aja gitu kayak gitu. Modal gas dan gas aja lah, yakin aja lah. Soalnya bingung juga mau belajar apa. Karena kan kalau yang bilang settingan itu tuh nggak bener-bener nggak tahu. Jadi kayak challenge apapun itu tuh nggak ada kisi-kisinya. Jadi kayak on the spot. Jadi kayak mau belajar ya sebenarnya belajar garis besar itu harus pastilah, gila aja di sana nggak belajar. Aku di sana juga kan di sana nggak ada HP ya. Jadi emang setiap hari tuh ya baca-baca buku resep. Cuma maksudnya nggak yang ambis yang begadang belajar, enggak. Cuma tetap belajar. Cuma kisi-kisi tuh nggak ada. Jadi mungkin belajar kayak garis besar, gimana cara motong ya unggas, kayak gimana kalau motong daging, kambing, sapi gitu, secara garis besar aja. Karena kita nggak tahu challenge di situ bakal dapatnya apa. Kayak ikan aja kan misalnya, kayak challenge-nya mungkin nggak ya, challenge-nya file ikan kan juga beda-beda. Kayak ikan lele, kayak ikan dori, apalagi kayak ikan yang apa sih yang cuma sebelah gitu. Matanya itu kan beda-beda bentuk ikan juga beda cara file gitu kan. Jadi kayak emang harus ya belajar. Tapi kayak nggak ada yang tahu pasti gitu loh challenge-nya apa. Gitu. Tapi Nisa ini dari apa? MCI 10. Ini salah satu perwakilan dari Palembang kan? Pas tahun aku salah satu dari Sumatera. Satu ya? Sumatera. Sumatera. Jadi waktu Sumatera nggak ada. Wow. Jadi nggak ada yang dari Sumatera pas season aku tuh, cuma dari Palembang dan aku begitu. Kalau misalnya keluar kan sekarang tinggal di Palembang. Kalau misalnya keluar gitu, ada nggak yang orang nyamperin kayak Kak Nisa dari apa Nisa MCI gitu? Iya, lumayan sih, lumayan. Jadi kayak kadang kalau makan gitu kan, kayak kasirnya tiba-tiba kak video testimoni dulu dong. Aduh kan bingung ya, kayak tiba-tiba kayak nanti makan. Sebenarnya yang paling gak enak tuh kalau makan tiba-tiba orang yang tahu nggak dibolehin bayar itu loh, gak. Iya mungkin for some people yes jadi enak gitu kan. Cuma kalau aku kayak ngerasa kayak ada tanggung jawab, kayak harus ngepromosiin at least gitu kan. Kadang kan kita makan kayak udah cuma mau makan doang gitu kan. Cuma makasih sih, alhamdulillah juga sih, mungkin itu berkahnya ya. Cuma ya udahlah, cuma ya gitu. Kadang kalau misalnya kayak jalan lagi di pasar gitu-gitu lumayan sih. Kayak bangga nggak tapi harus sih. Kadang ada momennya sih gak, memang ya bangga lah pasti. Kayak lagi nonton konser tiba-tiba orang ngajak kita foto kan, bukan foto sama artisnya gitu kan, kayak bangga lah. Cuma ya itu tadi, aku beban sih kalau jujur, kayak tiba-tiba lagi makan tiba-tiba kak ini tiba-tiba nggak boleh bayar gitu kan. Iya, posting story aja. Kayak bukannya so apa ya, cuma kadang kan capek juga, kadang malam-malam kayak cuma mau makan doang gitu sih. Tapi aku senang sih sejauh ini. Kayak kaget gak apa namanya kalau misal Nisa yang dulu nih, Nisa yang dulu pas SMA sebelum kayak mau masuk kuliah kan akuntansi dan kayak apa namanya belum dibolehin masuk cooking gitu. Sekarang tiba-tiba ada lulusan MCI gitu. Gimana ya? Kayak bedanya ya lucu sih kadang. BTW aku kenal Aga dari SMP kan. Betul, kita SMP, kenal dari 2010. Dari siapa ya? Dikenalin. Ya pokoknya kenalnya udah dari 2010. Dan Aga melihat lah perbedaan aku yang dulu dan sekarang tuh jauh banget gitu kan. Nisa ini orangnya apa ya? Dari SMA dulu tuh kayak orang keren gitu loh. Kok jadi aku yang di review? Out of reach gitu. Jadi kayak dia selalu ngerjain hal-hal yang kayak aneh ini gitu. Orang keren amat gitu. Jadi kayak kalau mau apa namanya mau balas chat dia kayak
kan dulu waktu masih BBM. Waktu zaman-zaman apa namanya ganti foto, dia reply foto gitu kayak sungkan gitu. Kayak unfriend aja lah, kayak terlalu parah. Zaman dulu remove terlalu gak sih? keren buat nongkrong sama rasanya dulu Padahal gitu. aku nongkrongnya tuh nongkrong di Kamang Iwa makan mie tek-tek. Padahal kan sebenarnya kayak gitu ya, cuma ya sudahlah. Cuman kalau ngeliat dari media sosial emang gitu nih. Itulah personal branding kan. Betul. Sebenarnya cuma kalau duduk sama aku ya kan gitu kan enggak. Maksudnya ya personal branding, mungkin orang banyak sih gak yang ngomong gitu. Padahal kan aslinya betul sih ya, aslinya ya udah kan. Ya udah kan begitu. Cuma memang beda banget kayak pas zaman sekolah itu tuh sebenarnya jujur ketertarikan aku tuh di film sih. Mungkin kalau teman-teman tahu, bahkan kayak iya pas SMA tuh aktifnya di ekskulnya movie making gitu. Kayak ini kalau misalnya ya teman-teman adalah beberapa teman-teman tahu itu kayak zaman dulu tuh kayak adik-adik aku banget. Sekarang kayak alhamdulillah udah ke Jakarta, udah kerja di bidang-bidang yang film gini. Cuma nggak tahu ya. Kayaknya aku tuh emang orangnya pengen coba semuanya. Nah ini sebenarnya yang aku nggak suka kadang dari diri aku nggak. Aku tuh terlalu suka mau coba segala hal. Kadang aku ngerasa jadinya kan kalau orang tuh satu aja tapi best at it gitu kan. Nah kalau aku tuh bosenan. Jadi kayak kadang aku tuh merasa aku belum sampai di yang level yang paling top. Tapi aku udah try another gila yang lain lagi paham nggak sih? Tapi bukannya bagus kayak apa semakin banyak ilmu ya jadi. Iya sih, cuma kayak belum jadi top tier gitu kayak belum harusnya kan kayak jadi best at something segi baru move gitu kan. Nah kalau aku tuh gitu kayak aku kayak ngerasa passionate banget kayak dulu tuh kayaknya mau buat film terus pas SMA itu sampai kayak Sabtu Minggu nongkrong bikin film gitu kan sama teman-teman. Pas pokoknya SMA kelas berapa tiba-tiba aku kayak cinta banget sama akuntansi kayak sampai ikut olim waktu zaman itu kayak olim pasar modal gitu-gitu ya juara sih sombong dikit ya. Maksudnya kayak emang tapi aku tuh ngejar paham nggak sih kalau lagi suka sesuatu tuh emang dikejar tapi akhirnya tuh enggak gitu kayak akhirnya udahlah pindah lagi. Nah nggak tahu nih kalau dimasak ini gimana ya, kita lihat aja sih. Tapi pas selama masak enjoy nggak apa yang enjoy suka banget. Jadi kayak apa ya, aku ngerasa kadang tuh kalau masak dari pagi kadang kan sampai malam misalnya lagi ada mau prepare event gitu-gitu kan bisa dari pagi masak gitu kan nggak pernah ngerasa capek sih. Cuma nggak tahu dan juga sekarang ya lu juga nggak di HP kan waktu itu ada kan yang aku chat buat apa namanya konfirmasi gitu baru dibalas malam terus apa lu bilang lagi masak seharian gitu. Karena nah sebenarnya orang ini sebenarnya gak work ethicnya gila sih, parah sih. Semakin aku tuh sering masak berarti aku semakin stres sebenarnya menurut aku ya. Jadi kayak karena kalau masak itu kan HP ditinggal, maksudnya kayak fokusnya tuh dimasak gitu kan. Kayak HP ditinggal, pikiran tuh ya at least ke distract lah maksudnya kan kalau masak. Nah jadi semakin kalian sering melihat aku masak, semakin rajin konten masak, itu berarti menghindari dunia reality gitu loh, kayak menghindari karena jadinya fokus kalau masak tuh, jadi lupa gitu kayak misalnya lagi sedih galau gitu kan. Dan pressure juga tinggi kan di masak itu, kayak gimana cara biar kayak tetap stay in the zone pas lagi pressure tinggi, banyak orderan gitu. Nah jujur sebenarnya abis MasterChef abis MasterChef itu aku sekitar 4 bulan aku nggak masak. Oh wow, kenapa? Even di rumah kan jadi kayak adik-adik itu kadang suka request masak ini dong, masak itu, aku nggak masak. Jadi ya nggak tahu sih karena buat orang-orang beda-beda ya. Cuma nah makanya aku tuh kemarin pas yang masalah viral bilang MasterChef settingan itu jujur agak nggak tahu aja nih, soalnya at least ya buat aku apapun yang terjadi di situ tuh real, aku nggak pernah disuruh apapun. Maksudnya kayak kemarin ada juga kan podcast yang bilang janjian ngomong ini, ya udah itu tuh antar kontestan aja. Cuma even dari tim kreatif tuh nggak pernah kayak Nisa kamu ngomong ini apalagi kayak Nisa kamu masak ini, ya nggak tahu, orang kita baru tahu challenge-nya aja depan mata gitu kan. Jadi emang setiap hari di sana nggak ada HP tuh belajar nggak, kayak buka buku resep, pelajarin apa ya, di satu hari tuh bisa syuting 2-3 kali challenge. Wow.
yang kita nggak tahu itu tuh challenge-nya apa gitu kan pas Barangnya dibuka. baru on the spot. Iya, jadi kayak kebayangan pressure. Makanya kadang orang di TV tuh ya masak gitu doang nggak bisa. Aku sempet viral gara-gara masak terong balado. Nah, kata orang ya masak kelas MasterChef masaknya terong balado. Coba deh di sana waktu 40 menit nih. Nggak boleh belanja. Jadi waktu itu tuh aku itu challenge-nya tuh cuma boleh pakai 5 bahan yang ada di depan. Jadi nggak boleh belanja. Jadi aku cuma punya terong, punya brown sugar, cabe, bawang merah, sama apa ya satu lagi ya. Pokoknya lupa deh aku. Pokoknya bener-bener barang-barang yang 5 itu nggak boleh pakai yang lain. Ya mau bikin apa? Terus kan mau bikin apa coba selain terong balado ya. Tapi mungkin pada saat itu kan platingannya tuh bener-bener kayak flat di rumah gitu kan. Karena ya cuma ada waktu 40 menit, punya bahan yang super simple, dapet terong balado, panik kan. Jujur itu tuh panik banget. Aku tuh sampai bikin kayak kalau nggak salah kayak 2 piring, ada yang aku slice, ada yang aku panjang. Cuma ya panik kayak aku ngeliat kanan kiri pada keren ya. Aku cuma bikin terong balado karena ya orang kan nggak tahu, nggak ngerasain kan pada saat itu cuma punya 5 bahan itu dan waktu yang 40 menit gitu kan. Jadi ya sempat viral sih kayak masak gitu ya udah. Itu tahun kemarin kan? Tahun kemarin, setahun yang lalu. Begitu. Karena emang itu tuh real. Jadi nah abis itu juga draining kan, karena bayangin satu hari tuh 3 kali masak yang full of pressure, dikejar waktu dan kita nggak tahu masak apa. Dan hampir 80% masakan aku pas di MasterChef itu aku nggak pernah masak sebelumnya. Jadi kayak pas ada challenge dapat kepala kambing itu aku bikin gulai otak kambing itu for the first time in my life. Bikin itu, kebayang nggak pressure-nya dari yang kadang kita di kondisi pressure yang kepepet yang nggak bisa tuh jadi dibisa-bisain gitu, paham nggak sih Kak? Nah itu kan jadi kayak seluruh terus secara tidak langsung bikin upgrade your skill juga. Itu satu, bener aku jadi kayak tahu batas skill aku. Terus tapi kedua juga draining sebenarnya. Apalagi 3 kali kan sehari. Jadi kayak itu kan tiap hari tuh selama 6 hari seminggu tuh syuting gitu tiap hari dari jam 5 subuh sampai malam gitu kan. 5 subuh? Iya, karena kan perlu make up dulu, prepare dan lain-lain. Terus kayak sampai malam kadang terus gitu terus tiap hari. Sampai aku tuh pas pulang ke rumah aku nggak mau masak sih. Aku gak mau masak sih sampai ada momen aku rewatch. Jadi jujur pas di TV tayang itu aku gak berani nonton karena pertama aku takut kayak aduh apaan sih nih gitu kan. Kayak kadang ngeliat diri kita sendiri gitu kayak ngerasa aneh kan, gak mau nonton. Tapi pas udah berapa bulan kemudian aku nonton, aku rewatch. Terus aku rewatch momen aku keluar aku pulang. Di situ aku tuh ngefans banget sama Chef Arnold banget. Jadi kayak bahkan dari audisi aku bilang aku ngefans banget sama dia, aku selalu nonton video dia sebelum-sebelumnya, aku suka banget lah karakternya. Pas aku pulang itu Chef Arnold tuh paling ngomong kayak Nisa kamu terus masak ya, Nisa jangan berhenti masak ya. Dan Chef Juna juga, Chef Ranta. Pas aku rewatch kok aku malah berhenti masak, kayak kok keluar dari MasterChef aku malah kayak apa ya draining tadi mungkin kan karena di sana tiap hari masak dan dengan penuh pressure. Jadi pas pulang tuh rasanya aduh nggak mau udah masak, ntar aja lah gitu. Tapi pas rewatch itu jadinya kayak lah iya ya kata chefnya kan diingetin jangan berhenti masak, kok malah berhenti masak. Pas udah rewatch itu ya udah akhirnya mulai lagi. Makanya telat ngontennya sebenarnya kayak di Instagram gitu-gitu telat karena kayak baru yaudah kayak ilangin dulu gitu loh, gak kayak aduh bebannya tuh kayak jadinya kalau masak tuh akhirnya pas kalau masak tuh rasanya aduh ngerti gak sih? Padahal kan enggak ya, di rumah siapa sih yang ngebebanin ya, masak aja sebenarnya gitu kan. Cuma ya gitu. Tapi sekarang udah back to normal dan udah mencintai masak lagi sih. Masak terus sekarang. Kalau sekarang kan lagi update ini ya buat PO gitu nasi ayam itu. Kayak itu ide dari mana? Itu sebenarnya aku kemarin beli sih by the way. 2 kali aku beli dia bikin nasi liwet sama mango sama mango sticky rice. Kayak ide itu dari mana, kayak tiba-tiba bikin ini ya gitu? Enggak ada sih sebenarnya, itu makanan awalnya kan setiap open PO tuh kayak masak buat di rumah, posting di Instagram dan orang mau coba gitu kan. I see. Kayak gitu sebenarnya. Dan sebelum MasterChef pun aku udah ngelakuin itu sebenarnya agak. Tapi balik lagi, semakin sering lihat aku open PO berarti itu semakin stres. Sebenarnya jadi kayak pelarian gitu loh, jadi kayak escape ya seneng aja. Jadi kayak
malamnya aku ke pasar tuh yang induk, yang pasar malam. Jadi aku tuh orangnya selalu update ya jam 12. benar, karena aku bukan morning person banget sih. Jadi dibanding aku disuruh ke pasar jam 6 jam 7 pagi, mending jam 2 aku ke pasar. Karena gak morning person kan, jadi ya seneng aja, jadi kayak malam ke pasar yang daripada nggak bisa tidur di rumah, jadi jalan-jalan di pasar. Jadi gitu. emang apa namanya, suasana itu pasar pagi sama pasar malam tuh beda banget. Lain sih, malam tuh kayak lebih tenang aja. Iya, terus juga lebih fresh, kayak kalau ngelihat ayam tuh bener-bener kayak baru dikulitin gitu, kayak sapi yang masih panas dagingnya gitu-gitu sih aku lebih suka sih. Lebih ke apa ya? Ya itu semakin aku open PO berarti kabur aja gitu dari rutinitas sehari-hari. Kayak apa, pas kecil dulu tuh ada nggak sih satu momen yang buat kayak, oh ini gue mau masak nih. Kayak Banyak. ada makanan yang apa, makanan deh yang bikin yang kayak teringat sampai sekarang itu, sampai mau bikin, oh ini mau gue bikin. Apa ya? Oke, sebenarnya kalau diingat banyak sih gak. Cuma yang lebih memorable tuh mungkin kan kayak Maju Pajo sama Lemak lah ya, brand yang sekarang aku pegang kan. Itu tuh bermulanya juga dari situ. Jadi kayak pas COVID, aku tuh suka banget, kan kuliahnya kemarin di UI di Depok, aku tinggal di Pejaten di Jakarta Selatan. Banyak banget kan jajanan kan di Jakarta kan beragam ya. Aku suka banget beli Banovi di Jakarta. Pas balik ke Palembang ada yang jual, cuma kok kayak nggak sesuai sama palet aku, kayak ngerasa nggak gini deh rasa Banovi. Akhirnya bukan nggak enak ya, yang lain enak, cuma kan pattern palette orang lain ya. Betul. Selera juga lain-lain. Ini aku bikin lah sesuai keinginan aku, karena aku rasa aku nggak bisa dapetin di sini, udah aku bikin aja. Pas bikin ya kayak gitu tadi, emang awal mulanya tuh ngeposting, terus orang pengen ya udah jadinya jual. Sama juga pas sei sapi. Jadi kalau Banovi tuh nggak first sih di Palembang, cuma memang pada saat itu boom banget sih Banovi tuh. Aku pernah satu hari masak 500 cup sendirian. Wow. Jadi kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh bikin. Karena setiap buka Gojek atau Grab gitu, kayak GoFood, GrabFood, 5 menit tuh sold. Jadi kayak bikin lagi gitu terus. Nah, tapi nggak yang first. Nah, cuma kalau buat sei sapi itu first di Palembang. Jadi pada saat itu ya pas di Jakarta udah banyak sei sapi kan, zaman-zamannya sei sapi yang di Bandung itu kan. Hits itu kan zaman-zaman kuliah kan, jadi kayak sering lah makan itu. Pas balik ke Palembang, COVID 2 tahun, pengen banget, cuma kayak di Palembang nggak ada gitu kan. Akhirnya itu dicoba bikin. Nah kalau sei sapi kemarin first emang di Palembang, jadi kayak pionir lah bisa dibilang kan. Ya dari situ juga gak, kayak dari nggak bisa ngedapetin makanan itu, jadi coba create sendiri gitu. Emang di Palembang kayak ini butuh makanan-makanan yang baru gitu kan. Bener, sekarang ya itu kan kemarin pas COVID mungkin ya sulit ya. Kalau sekarang mah di mana-mana mau makanan apa aja ada kayaknya di Palembang kan gitu. Berarti zaman COVID juga ikut bikin kopi dalgona ya? Juga sih. Cuma aku tim enggak sih. Oh enggak. Aneh, lagian ngapain sih bikin kopi ribet-ribet. Betul. Iya. Oh ya, balik lagi kayak apa? Comfort food yang enak buat dibuat gitu. Dari bisa kayak kayak lagi capek ini atau apa, terus mau makan ini gitu. Random bisa dibikin sih. Gitu. Rata-rata comfort food aku tuh ribet sebenarnya. Jadi kayak pho Vietnamese pho ya kan. Itu sebenarnya kan ribet ya. Cuma itu comfort food aku sih. Vietnamese pho, apalagi ya kalau Indonesia ya pindang sih. Oh. Pindang kan enak tuh di Palembang, bisa beli di mana aja sih. Kalau aku paling suka boleh sebut merek gak sih? Aku suka pindang Sophia, atau gak sih? Yang di Kertapati. Oh. Yang udangnya gede-gede. Pindang udang berarti? Atau ya, dia kayak udang asam manis pakai kuah pindang gitu, itu enak banget. Sama nasi minyak Haji Abu tuh gak sih? Oh, itu kan ada kari kambing yang gede banget. Nah, aku suka banget makan kambing. Jadi kalau beli itu sih, kalau masak sendiri ya pho atau telur dadar sih. Aku tim telur dadar sih, Kak. Oh, begitu. Suka banget makan comfort food aku telur dadar. Berarti itu juga termasuk dalam 3 makanan favorit dulu ya? Ya berapa sih Gak? Udah banyak ya kayaknya. Pokoknya kayak terlalu banyak buat makanan banyak, pasti banyak banget kalau masalah makanan. Dan itu selalu berubah-ubah kan sih? Tergantung mood. Iyalah. Tergantung lagi pengen aja kan. Kalau kayak hujan sama panas kan lain pengennya kan. Gitu.
Jadi Maju Pajo itu awalnya dari mana? Namanya Maju Pajo. Kepikiran buat bikin nama, ya udah Maju Pajo deh. Jadi kan pada zaman dulu tuh kan orang kalau bikin brand tuh pakai Google Translate nyari bahasa Perancis gitu kan. Bahasa mana lah, bahasa Latin lah kan dijadiin nama brand yang aku ingat kayak salah satu temen aku tuh bilang kalau misalnya mau bikin brand carilah yang pronounce-nya gampang. Penulisannya gampang, jadi di saat misalnya agak nih makan apa, beli di mana, di mana gitu kan, kayak orang apa gitu. Kalaupun udah denger nanti ditulis nggak nemu kan. Nah teman aku tuh kayak ngasih tahu carilah yang pronounce-nya gampang, yang ditulis juga gampang. Maksudnya kayak ya kayak Maju Pajo ya udah nggak akan mungkin typo kan. Kayak nggak beli di mana Maju Pajo. Pas nulis juga ya udah Maju Pajo gitu. Sedangkan kalau kayak bahasa apa ya yang aneh gitu kan, kayak keren sih memang, mungkin di kuping keren merek brandnya ini, tapi kan nanti orang susah nyarinya. Tapi itu kan tergantung itu ya. Aku berpatokan pada situ. Pada saat itu ya udah deh, pada nyari bahasa Perancis kenapa nggak nyari bahasa yang sini, cuma dibikin keren. Sebenarnya kan bahasa Komering yang makan tuh Maju kan. Oh, lokal banget berarti. Sebenarnya kalau misalnya makanan tuh Pajoan kan, karena kayak mbak aku di rumah suka banget ngomong kayak mana Maju lu, mana Pajoan, gitu kan. Nah ya udah kayak jadi ya udah kenapa nggak diulang Maju Pajo aja gitu, kayak lemak lah juga kayak ya nggak mungkin salah ketik gitu kan. Gitu. I see. Gitu. Tapi itu tergantung ya, kalau mau keren-keren kali agak mau bikin brand apa gitu, kayak bahasa Latin gitu kan. Belum sih apa juga sih brand. Next berarti ada project apa nih selain masak apa? Ada kepikiran buat ini nggak, apa namanya, becoming a pro, kayak chef beneran gitu, kayak keluar dari Palembang deh gitu, ke Jakarta atau ke luar negeri gitu, bener-bener belajar lagi, atau mau stay di Palembang dulu sementara? Pengen sih ya, kalau pengen tuh pengen, cuma jujur pas 6 bulan kan di Batam kan 6 bulan ya, itu pun tuh bisnis susah. Maksudnya Batam Palembang mah deket 40 menit kan naik pesawat, terus juga tiket pesawat ada tiap hari, itu pun masih sulit gitu loh. Apalagi kayak kalau dibilang pengen banget, aku pengen banget sih ambil sekolah yang emang jauh gitu, kayak emang pengen ambil es krim, pengen banget kayak gelato gitu kan, kayak gelato yang emang school gitu, yang emang dari scratch. Cuma tadi gak, karena ya gimana kalau bisnisnya nggak jalan juga mau duit dari mana gitu kan. Lebih kayak ya bener sih kata orang, kalau udah tahu duit kayak gitu susah. Saya kayak kepikiran jadi beneran kerja di belakang layar, ikut tim atau benar-benar pro chef gitu. Mau makan fine dining lah kira-kira. Ada kepikiran buat kah, atau kepikiran kayak di Palembang ada nggak sih fine dining? Oke, sebenarnya tuh kalau dibilang pengen, kayaknya mungkin yang di luar sana juga bintang-bintang 5 belum tentu mau terima aku deh. Karena kan aku bukan professional skill gitu kan. Maksudnya ya basic skill banget, bukan juga lulusan yang mana-mana. Kalau daftar di hotel mana juga belum tentu diterima gitu kan. Cuma mungkin kan sekarang lagi musim pop up gitu kan. Pop up dining gitu, instead of bikin fine dining yang rutin, lagi musim kayak pop up gitu kan. Kemarin aku udah sempet sih pop up berapa kali ya, sekali deh kayaknya baru. Jadi kayak ada event waktu itu apa ya, Valentine apa ya, jadi kayak bikin collaboration sama restoran gitu. Bikin fine dining 5-6 course gitu. Nah next ini rencana Januari sih udah ada sama teman-teman aku yang dari Jakarta gitu. Di Palembang tapi? Di Palembang. Jadi rencana tuh mau tur Palembang Lampung. Sama-sama teman-teman MCI? Iya, yang 10. Jadi ini yang pro sih, yang top gitu kan. Kalau aku kan ya masih jauh banget gitu kan. Karena di Palembang nggak ada, nggak bener di Palembang di mana sih makan fine dining? Betul. Di hotel ke bintang 5 pun kayaknya ya nggak fine dining banget ya jatuhnya, standar masih gitu kan kayak gitu. Jadi buat experience kemarin itu ditawarin kan di Palembang, terus aku bilang nggak mau lah kalau sendirian, soalnya kalau rame kan lebih asik ya. Udah kontak teman-teman, terus kayak udah nyampe Palembang sekalian Lampung lah kali gitu tur gitu kan. Kita bilang ada juga yang mau ternyata di Lampung. Kita lihat saja di Januari. Ini udah di-spill duluan di podcast ini guys. Betul. Jadi kayak jangan lupa tungguin jadwalnya aja kali ya. Di bulan Januari Februari Februari insya Allah. Menunggu jadwal teman-teman yang itu sih
pada sibuk-sibuk. Gitu. Berarti ini masuk ke last question. Oke, last question. Dalam 5 tahun. Aduh. Dalam 5 tahun, where do you see yourself? Kayak apa nih goals-nya dalam 5 tahun? Jadi gue suka banget kalau nanyain ini, soalnya kan kayak mapping our goals gitu loh. Sih, bener. Jadi seru sih. Sumpah aku tuh nggak pernah bisa apa ya, I can never imagine myself years from now, karena dulu gitu gak pas kalau pas aku SMA ditanya berapa tahun lagi di mana aku bakal dimasak lah, waktu aku pengen sekolah masak dan segala macam. Tapi ternyata pas aku kuliah berubah lagi. Pas ditanya kayak 5 years from now di mana, aku waktu mikir aku pengen di kantor akuntan Big Four pada saat itu. Pada saat itu kan, maksudnya ya karena bidangnya akuntansi tadi. Cuma sebelum aku sebelum aku master chef, pas aku bisnis 5 tahun lagi mau di mana, mau buka cabang di seluruh Indonesia. Lain kan, maksudnya kayak ya sampai sekarang juga pengen sih. Maksudnya sekarang setelah master chef apa ya, bingung juga sih. Bahkan kayak 5 tahun lagi kadang ngerasa mungkin gak ya masih di bidang ini gitu loh. Apa ya, mungkin masih di bidang food and beverage ya, cuma nggak tahu aja gitu di mana. Kayak ada hal lain nggak yang pengen dicobain selain masak gitu? Tapi yang bersinambung sama masak. Masih pengen sih. Aku sekarang pengen banget yang gelato. Lagi tertarik sama es krim sih. Palembang ada sih gelato, ada ya? Ada sih, ada. Cuma nggak beragam gitu. Kalau kita kayak di luar Palembang kan macam-macam ya, ada yang rasanya rasa markisa lah, rasa nanas lah gitu-gitu. Di Palembang kan enggak. Nah, cobain waktu itu pernah nyobain rasa ting-ting. Nah, yang gitu-gitu kan, yang di luar tuh udah kayak gitu, tapi kan ya semoga banyak sih. Cuma mungkin di Palembang belum jalan. Tapi bukan buat mau dijual ya, emang kayak personally pengen aja sih belajar es krim. Sama sebenarnya aku tuh dari 2020 tuh masih lanjut kuliah akuntansi. 2020? Sampai sekarang belum lulus. Karena mau skripsi tuh lupa. Selalu lupa gitu loh. Jadi gitu. Ke master chef terus langsung skripsi kuliah atau gimana jadi? Enggak, jadi sebenarnya dari COVID itu kan, karena pas COVID kan daftar online gitu kan. Aku daftar lagi, daftar kuliah akuntansi di luar. Cuma sampai sekarang nggak lulus. Belum lulus deh, semoga aja di tahun ini bisa diluluskan. Sebenarnya tinggal skripsi ya mungkin orang kita bilangnya. Cuma ya tadi kayak kata aku, kalau sekarang ditanya nih resep kue ini apa, aku mungkin bisa ya di luar kepala bilang segini gram, terigunya segini. Cuma kalau ditanya akuntansi udah ngeblank. Takutnya nih kalau ya maksudnya aku ya harus belajar ulang kalau memang mau skripsi dan sidang kan, itu ngeblank, nggak bener-bener yang kelulus banget kalau ditanya akuntansi. Wow, semoga cepet lulus deh. Ya itu mungkin 5 years from now mungkin bisa lulus kuliah akuntansinya ya. Kayak gitu. Next PO apa lagi? Kayaknya ini udah mulai males deh Kak. Udah mulai males. Ini minggu ini udah nggak PO lagi. Oh ya, udah cukup. Udah nggak stres lagi kan berarti. Udah sampai tahun ini cukup lah, next year maybe. Next month mungkin. Next month. Iya, next month kan next year juga. Oh iya ya. Iya lagi. Ini Desember guys. Betul. 2024 gitu boleh sih. Mungkin ada ide Kak? Apa? Kalau comfort food agak apa? Apa ya? Nasi ayam udah. Nasi ayam spesifik lah, kan ada nasi ayam nasi padang, kayak nasi ayam penyet, nasi ayam geprek, kecil gepuk gitu. Bisa jadi geprek juga tapi nggak terlalu sih. Tapi nasi Hainan gitu masuknya itu sih. Kalau yang bisa dimakan setiap hari gitu kan. Iya, di Palembang di mana nggak makan nasi Hainan tiap hari? Ya udah, oke sih kalau gitu. Berarti sukanya Chinese ya. Zaman COVID dulu kan kayak sering masak juga, tapi ya masak yang asal gitu. Berarti bisa masak? Gak bisa sih, gak tahu pro ini atau enggak, tapi bisa dimakan lah yang penting. Oke. Berarti harus kita coba agak masak guys. Kita review, honest review gitu kan. Next gak berarti? Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Sip. Hari ini obrolannya seru-seru dengan Nisa Nurul Anissa Safitri. Kenapa dipanggil Nisa? Iya, padahal kan Anis kan. Nah, itu aku juga bingung. Jadi sebenarnya dari kecil Anis kan. Awal kenal juga Anis kan. Pas kuliah sih.
Jadi ada pokoknya ini ya nggak, dari kecil tuh namanya Anis, tapi pas kuliah kan ada mabim kayak ospek gitu kan. Pas ospek tuh di satu grup aku tuh ada yang namanya Anis, ada yang namanya Anissa. Intinya pokoknya cuma gara-gara receh gitu, tapi jadinya lanjut. I see. Gitu. Jadi Nisa sekarang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Karna hari ini. Hari ini seru sekali kedatangan Kak Nisa, obrolannya menyenangkan. Pasti kalau misalnya diundang lagi aman lah ya. Next kita tahun depan kali ya. Kita kalau misalnya ada apa? Udah berubah lagi new, ya. Kayak ada bisnis baru apa kayak boleh. atau apa. Ya, sekian. Terima kasih. Jangan lupa nonton, like, subscribe. Kita keluar frame.